Demikian pembahasan tentang materi pengantar yang dibawakan oleh penulis dari halaman 1 sampai halaman 4 yang sudah kita bahas bersama. Kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya adalah yang beliau sampaikan tentang penjelasan, yaitu masalah isim atau kata benda. Supaya kita lebih kenal lagi, oh ternyata isim atau kata benda itu bermacam-macam, bervariasi. Kita kan suka jika melihat sesuatu itu, oh ini bervariasi, tidak monoton, kan? Jadi banyak macamnya, kita jadi semakin tertarik, kan? Dikatakan di sini oleh beliau fil asma'i, yaitu tentang atau mengenai isim-isim, Aqsamul ismi, yaitu macam-macam isim. Macam-macam apa? Isim. Disebutkan oleh beliau di sini, beliau buat bagan, bahwasanya isim ini bisa kita bagi atau kita pilah menjadi berapa? Itu menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan mufrad, yaitu kata benda tunggal. Mufrad apa? Kata benda tunggal. Kemudian yang kedua adalah musanna, yaitu kata benda yang menunjukkan berapa? 2 ganda. Kemudian yang ketiga yaitu jamak, itu menunjukkan banyak, sekumpulan, lebih dari 2, Nah, jamak ini juga ternyata ada pembagiannya lagi, Ada dibagi berapa? 3. Ada namanya jamak mudzakkar salim, mudzakkar untuk laki-laki. Ada namanya jamak muannas salim, muannas itu untuk perempuan. Kemudian yang ketiga ada namanya jamak taksir, yaitu jamak yang apa? Tidak beraturan, Kita lihat yang pertama yaitu al-ismul mufradu, yaitu apa? Isim mufrad, kata benda tunggal. Dikatakan oleh beliau al-ismul mufradu huwa, yang dimaksud dengan isim mufrad, kata benda tunggal, huwa dia adalah ma yadullu ala wahidin, apa-apa yang menunjukkan kepada wahid. Wahid itu 1. Jadi kata yang menunjukkan sesuatu itu jumlahnya 1 saja. Sebuah, seekor, seorang, selembar, sebongkah dan semacamnya. Ini namanya isim apa? Mufrad. Contohnya adalah kata baitun, apa artinya? Sebuah rumah, 1 kan? Daftarun, sebuah buku tulis. Berapa jumlahnya? 1. Waladun, seorang anak laki-laki. Berapa? 1. Nah, karena dia menunjukkan 1 itulah, maka dia disebut dengan isim mufrad, yaitu kata benda tunggal. Kata benda apa? Tunggal. Contoh lagi boleh bawakan rajulun, seorang lelaki. Seorang lelaki. Bahasa Arabnya apa? Rajulun. Kalau lelaki yang soleh berarti apa? Rajulun solihun. Nah, kita lanjutkan poin yang selanjutnya. Beliau bawakan tentang isim apa? Musanna. Kalau tadi yang 1 tunggal namanya apa? Mufrad. Kemudian yang menunjukkan 2, ini berikutnya dinamakan apa? Musanna. Bagaimana penjelasannya? Beliau katakan al-musanna huwa, yang dimaksud dengan isim musanna dia adalah ma dalla ala isnaini, yaitu apa-apa, maksudnya kata yang menunjukkan kepada isnaini. Isnaini itu berapa? 2. Yang menunjukkan berapa? 2. Bi ziyadati alifin wa nunin, dengan menambahkan, yaitu dengan penambahan alif dan nun. Penambahan apa? Alif dan nun. Au ya'in wa nunin, atau bisa juga ditambahkan huruf ya dan nun di akhirnya fi akhirihi, yaitu di bagian akhirnya ditambah alif nun, atau bisa juga ya nun. Nah, seperti apa contohnya? Mislu, contohnya kata baitun, sebuah rumah. Ini 1. Kalau 2 buah rumah bagaimana? Dalam bahasa Arab simpel saja, cukup dikasih tambahan alif nun menjadi apa? Baitani, artinya 2 buah rumah, kan? Bisa juga variasi yang lain. Jadi apa? Tambah ya nun, jadi baitani.
baitaini. Nah, ini juga artinya dua buah rumah. Nah, ini disebut dengan isim musanna. Isim apa? Musanna. Karena menunjukkan dua. Baitani atau apa tadi? Baitaini, dua buah rumah. Ya. Contoh yang lain, kata waladun, seorang anak laki-laki, satu. Kalau dua apa? Waladani atau apa? Waladaini, dua orang ya, anak laki-laki. Paham ya? Nah, ini disebut dengan isim musanna. Kita lihat di halaman yang selanjutnya, di halaman 6, latihan. Ya, ini kita harus banyak latihan ya. At-tamrin, latihan. Ij'al musanna, jadikan dalam bentuk musanna. Rasulun, satu orang rasul. Kalau dua apa? Apa? Ya, rasulani atau rasulaini, ya kan? Dua orang rasul. Nabiyun, kalau dua, nabiyani atau apa? Nabiyaini, ya kan? Dua orang nabi. Muslimun, itu satu orang muslim laki-laki. Kalau dua, muslimani atau apa? Muslimaini, ya kan? Kafirun, seorang lelaki kafir. Kalau dua apa? Kafironi atau kafiraini, ya kan? Contoh lagi, madrasatun, sebuah sekolah. Kalau dua apa? Madrasatani atau apa? Madrasataini, ya kan? Ya, yang lain bisa dicoba ya. Saya terjemahkan ya soalnya, nanti silahkan dikerjakan sendiri. Saburatun, artinya apa? Papan tulis. Usman, ya Usman, nama orang. Salman, nama orang. Ilmun, ilmu. Alimun, orang yang berilmu. Nah, ini silahkan dibuat menjadi apa tadi? Isim musanna. Gimana caranya? Ditambah alif nun atau ya nun, ya kan? Berikutnya, ij'al mufradan, jadikan dalam bentuk mufrad. Nah, sekarang dibalik. Dari musanna menjadi apa? Mufrad. Ya. Yadaini, artinya dua tangan. Berarti kalau satu, apa? Yadun, ya kan? Tangan. Rijlani, dua buah kaki. Dua kaki. Kalau satu, rijlun. Ya, mudah kan? Rajulaini, dua orang lelaki. Kalau satu lelaki apa? Rajulun, ya kan? Babaini, dua buah pintu. Kalau pintunya satu, apa? Babun, bab, ya kan? Jannatani, dua buah kebun. Kalau satu apa? Kebunnya jannatun. Ya, jannah itu artinya kebun, bisa juga taman, ya, bisa juga artinya surga, ya kan? Makanya ada ayat, ya kan? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan dua buah surga. Taib. Nah, itu adalah disebut dengan apa? Isim musanna. Tadi contohnya apa? Jannatani, dari kata jannatun, ya kan? Kita lanjutkan ya, sedikit lagi ya, adalah tentang apa tadi? Kalau menunjukkan satu mufrad, menunjukkan dua apa? Musanna. Nah, sekarang yang terakhir adalah menunjukkan banyak. Nah, ini disebut dengan isim jamak ya, tetapi perlu diingat, jamak itu ada 3 macam. Ya. Kita akan sampaikan ya dengan sedikit meringkas ya dari apa yang di dalam buku supaya lebih mudah dipahami. Ya, kita lihat di halaman 6. Yang poin yang ketiga adalah yaitu isim jamak mudzakkar salim. Apa itu? Beliau katakan jam'ul mudzakkar salim huwa jamak mudzakkar salim, dia adalah ma dalla al jam'iyati, itu apa-apa yang menunjukkan sekumpulan. Bi ziyadati wawin, dengan menambahkan wawu, wa nunin dan nun, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun. Di mana? Fi akhirih, yaitu di bagian akhirnya. Nah, ini disebut apa tadi?
jamak mudzakkar salim. Bagaimana rumusnya? Ditambahkan wawu nun atau apa? Ya nun. Nah, kita lihat contoh. Mislu, contohnya kata muslimun, seorang lelaki muslim. Kalau banyak kita katakan apa? Muslimuna atau apa? Muslimina, ya kan? Ya, muslimuna atau apa? Muslimina. Nah, ini namanya adalah jamak mudzakkar salim, para lelaki muslim. Kafirun, kalau jamak apa? Kafiruna atau kafirina. Nah, ini adalah yang disebut dengan apa tadi? Jamak mudzakkar salim. Jadi jamak untuk laki-laki. Sering kan kita jumpai dalam Al-Qur'an, misalnya apa? Qad aflahal mu'minun. Oh, berarti al-mu'minuna jamak mudzakkar salim. Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, al-kafirun itu adalah apa? Jamak mudzakkar salim. Dan seterusnya ya. Nanti bisa dicari dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian di bawahnya ada latihan, ya saya bacakan soalnya ya. At-tamrin, latihan. Ij'al jam'an mudzakkaran saliman mimma ya'ti. Jadikanlah jamak mudzakkar salim dari apa-apa yang berikut ini. Ya, saya bacakan soalnya. Silahkan nanti dikerjakan sendiri. Sabirun, yaitu lelaki yang sabar. Muhsinun, yaitu lelaki yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ya. Alimun, lelaki yang berilmu. Solihun, lelaki yang soleh, ya. Mufsidun, lelaki yang merusak. Jalisun, yaitu teman, orang yang duduk, ya. Lelaki yang duduk atau bisa juga diartikan teman. Shadiqun, orang yang jujur, ya, laki-laki. Mu'minun, lelaki yang beriman, ya. Muflihun, orang yang beruntung, ya. Syakirun, orang yang bersyukur. Nah, ini adalah contoh-contoh isim mufrad, ya, kata benda tunggal. Silahkan dibuat menjadi apa tadi? Jamak mudzakkar salim. Ya, kita kasih contoh satu saja. Sabirun, kalau banyak kita katakan apa? Sabiruna atau apa? Sabirina, ya kan? Nah, itu namanya jamak mudzakkar salim, ya kan? Paham ya? Soal yang berikutnya, ij'al mufradan, jadikanlah menjadi tunggal. Ini sekarang dibalik, ya. Saya bacakan soalnya. Silahkan nanti dikerjakan sendiri ya. Musyrikuna, orang-orang musyrik, laki-laki. Munafikuna, orang-orang munafik, laki-laki. Fasikuna, orang-orang fasik, laki-laki. Kadzibuna, para pendusta, laki-laki. Rohimuna, para penyayang, laki-laki. Ya. Doribuna, orang-orang yang memukul, laki-laki. Syaribuna, orang-orang yang minum, laki-laki juga ya. Qa'iduna, itu orang-orang yang duduk. Ini adalah contoh-contoh apa tadi namanya? Jamak mudzakkar salim. Jadi silahkan dibuat menjadi tunggal. Ya, kita kasih contoh satu saja. Musyrikuna itu banyak. Kalau satu apa? Musyrikun. Nah, itu namanya isim mufrad. Ya, paham ya? Kita lanjutkan poin yang selanjutnya, nomor 4, yaitu jamak muannas salim. Halaman 7 ya. Al-jam'ul muannats salimu, yang dimaksud dengan jamak muannas salim, huwa, dia adalah ma dalla 'alal jam'iyati, apa-apa yang menunjukkan sekumpulan. Bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih, dengan penambahan apa itu? Alif dan ta di akhirnya. Nah, ini ditambah apa? Alif ta. Namanya jamak muannas salim untuk perempuan ya. Contoh, solihatun, ya, wanita soleh. Ini satu. Ya, kalau banyak kita katakan solihatun, wanita-wanita soleh. Kafiratun, wanita kafir, satu. Kalau banyak, kafiratun. Nah, ini namanya apa? Jamak muannas salim. Ya, contoh yang lain, hasanatun. Hasanah itu apa? Kebaikan. Kalau banyak, hasanatun, ya, kebaikan. Mubalighatun, mubalik perempuan, ya, mubalik perempuan. Nah, kalau banyak apa namanya?
mubalighatun, ya, para mubalik perempuan. Nah, inilah yang disebut dengan jamak muannas salim, yaitu jamak untuk perempuan yang akhirannya alif dan ta. At-tamrin, latihan. Ij'al jam'an muannatsan saliman. Jadikan menjadi apa? Bentuk jamak muannas salim. Saya artikan ya. Sayyi'atun artinya keburukan. Jannatun artinya surga. Makhluqatun artinya makhluk. Musyrikatun wanita musyrik. Mu'minatun wanita beriman. Zalimatun wanita yang zalim. Alimatun wanita yang berilmu. Sabiratun wanita yang apa? Sabar. Nah, ini contoh-contoh isim yang mufrad, ya, yang tunggal dan dia menunjukkan mu'anas, ya, lafadznya itu mu'anas. Kita buat jamak. Ya, kita kasih satu contoh. Sayyi'atun. Jadi apa jamaknya? Sayyi'atun, ya kan? Ya, sisanya silahkan dikerjakan sendiri. Ij'al mufradan, jadikan dalam bentuk mufrad. Mujtahidatun, wanita-wanita yang bersungguh-sungguh. Kalau satu apa? Mujtahidatun, ya kan? Tidak pakai alif dan tinggal tak marbutah saja kan? Mujtahidatun, ya. Itu kalau satu. Hayawanatun, hewan-hewan. Ya, silahkan dia dikerjakan. Qanitatun, wanita-wanita yang taat. Hafizatun, wanita-wanita yang hafal atau hafid, ya kan? Menjaga, memelihara, ya. Solihatun, wanita-wanita soleh. Kasiyatun, wanita-wanita yang berpakaian, ya. Ariyatun, wanita-wanita yang telanjang. Shaimatun, wanita-wanita yang apa? Berpuasa. Silahkan dibuat menjadi apa? Mufrad, itu menjadi tunggal. Ya, lebih mudah, ya kan? Yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah pembahasan tentang jamak taksir. Tentang apa? Jamak taksir. Dikatakan oleh beliau di sini, jam'u taksiri huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Jamak taksir dia adalah, ya, ma taghayyara, apa-apa yang berubah dari surah, yaitu bentuk, mufradihi, yaitu berubah dari bentuk mufradnya. Jadi dia mengalami perubahan dari bentuk tunggalnya. Kalau tadi ada rumusnya kan, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, ada rumusnya. Kalau ini dia tidak mengikuti rumus di atas, maka dia disebut dengan istilah apa tadi? Jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan, ya, istilah kita. Apa contohnya itu? Mislu waladun. Contohnya adalah kata waladun. Walad artinya anak laki-laki. Apa jamaknya? Auladun. Nah, ini kan kok berubah ya? Nah, inilah disebut dengan jamak taksir, ya kan? Jamak yang tidak beraturan. Oh, aulad itu artinya anak-anak. Jamak dari walad. Baitun, rumah. Kalau banyak kita katakan apa? Buyutun, artinya apa? Rumah-rumah. Rajulun, seorang lelaki. Kalau banyak, rijalun, para lelaki. Contoh yang lain, daftarun, buku tulis, satu. Kalau banyak, dafatiru, buku tulis, ya. Rasulun, satu orang rasul. Kalau banyak apa? Rusulun. Nah, jadi rusul itu jamak dari rasul, ya. Masjidun, satu masjid. Kalau banyak, masajidu. Oh, ini ya. Jadi seperti ini ternyata yang namanya apa? Jamak taksir. Bervariasi ya, macam-macam ya. Jadi bagaimana ini kita bisa supaya lebih mudah ini? Dikatakan oleh beliau, wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamisi. Dan diketahui jamak taksir ini, ya, yaitu hal itu dzalika birruju'i, dengan merujuk, yaitu dengan melihat kepada kamus-kamus, ya. Jadi kalau misalnya punya uang, ya, atau mungkin temannya punya, bisa baca kamus, ya, atau zaman sekarang mungkin bisa lihat di internet, ya, kamus berbahasa Arab ke bahasa Indonesia, ya kan. Wa kathratil itila'i, dan juga dengan banyak menelaah, wal qiraati, dan juga banyak membaca.
Nah, makanya disarankan ya bagi teman-teman, rekan-rekan yang ingin mendalami ilmu bahasa Arab ini sangat dianjurkan untuk mengikuti kajian kitab, ya, kajian yang disampaikan oleh para ustadz dan menggunakan pedoman kitab para ulama yang kitabnya itu berbahasa Arab. Nah, kalau misalnya ada terjemahnya ya kita perlu juga beli terjemahnya supaya lebih mudah lagi ya dalam memahami kajian kitab tersebut. Ya, apalagi dalam masalah-masalah tauhid, ya, masalah akidah, ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita pelajari. Baik, kita akhiri ya sebelum kita tutup, beliau bawakan di sini tentang amsilah, yaitu contoh-contoh yang lain ya tentang jamak taksir tadi ya. Contoh lagi, ra'sun artinya kepala, jamaknya ru'usun, kepala-kepala. Batnun, perut, ya ke bawah ya. Batnun, perut, jamaknya butunun, perut-perut. Yaumun, hari, satu hari. Kalau hari-hari apa bahasa Arabnya? Ayyamun, ya ayyam, itu hari-hari. Rijlun, kaki, jamaknya apa? Arjulun. Kitabun, buku, jamaknya apa? Kutubun. Nah, ini kan ringkas ya kan bahasa Arab itu, hemat. Syahrun, bulan, jamaknya apa? Ashhurun, ya kan? Bulan-bulan. Ainun, mata, jamaknya apa? Ayunun, mata-mata, maksudnya banyak mata ya kan. Asadun, singa, jamaknya apa? Usudun, artinya singa-singa. Nah, ini cuma berubah harokat saja ya kan. Kemudian yang terakhir wajahun, yaitu wajah, jamaknya apa? Wujuhun, wajah-wajah. Nah, inilah ya, contoh-contoh untuk apa tadi jamak taksir ya. Jadi kita sudah mengenal ada isim mufrad menunjukkan satu, kemudian isim musanna menunjukkan berapa? Dua, kemudian ada yang menunjukkan banyak namanya jamak, dan jamak dibagi tiga, ada jamak mudzakkar salim ya, ada jamak muannas salim, dan juga ada jamak apa? Taksir ya. Demikian mungkin pelajaran yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang kedua ini, yang mungkin agak banyak materinya. Insyaallah dengan diulang-ulang, didengarkan kembali, dibaca kembali ya, di murojaah, maka insyaallah materi ini bisa dengan mudah kita pahami ya, tentu saja dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami agama Islam yang mulia ini dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.